Halo, assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di YouTube channelku Dapur Ibu Zaidan. Jadi di video kali ini aku mau membuat tamrin cookies. Ini ada 4 macam variasi tamrin cookies. Ini tuh aku cuma pakai satu adonan aja ya teman-teman, bisa menghasilkan cookies sebanyak ini. Yang pertama itu ada coklat tamrin cookies, blueberry tamrin cookies, strawberry tamrin cookies, dan yang terakhir red velvet cheese tamrin cookies. Menurutku ini super praktis, super gampang, hemat tenaga dan juga waktu, cocok juga untuk ide lebaran nanti ya teman-teman. Buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara aku bikinnya, yuk tonton terus videoku sampai selesai. Tapi sebelumnya mohon dibantu dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini, semoga semakin berkembang, serta aktifkan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan saat aku upload video terbaru. Terima kasih. Pertama, siapkan wadah bersih dan kering, kemudian kita masukkan sebanyak 330 gram lemak. Untuk pemakaian lemak di sini aku mix ya teman-teman. Jadi aku pakai 160 gram butter royal crown dan 70 gram margarin. Kemudian kita tambahkan dengan 160 gram gula pasir halus. Kemudian kedua bahan ini kita mixer hingga tercampur rata, cukup 2 menit aja ya teman-teman. Jadi jangan terlalu lama di mixer. Takutnya nanti ketika proses pengovenan adonan cookiesnya bakal melebar. Kemudian kita tambahkan dengan 2 butir telur. Di sini kita pakai kuningnya aja ya teman-teman. Kemudian kita mixer kembali asal tercampur rata saja. Kemudian matikan mixer. Tadi kenapa aku pakai royal crownnya lebih banyak ketimbang dengan margarin? Karena yang pertama aku ingin mendapatkan hasil cookies yang enak dan teksturnya yang renyah. Kemudian kita tambahkan dengan 500 gram tepung terigu protein rendah, 60 gram tepung maizena, dan 50 gram susu bubuk. 3 bahan ini sebelumnya sudah aku ayak ya teman-teman. Lalu kita aduk menggunakan spatula hingga rata. Kemudian kita tambahkan dengan setengah sendok teh baking powder. Lalu diayak kembali hingga tercampur rata. Jika dirasa adonan susah untuk diaduk menggunakan spatula, di sini kita ganti menggunakan tangan ya teman-teman. Jadi jangan terlalu lama pengadukan menggunakan tangan, asal tercampur saja. Pastikan bahan kering dan juga bahan basah tercampur dengan rata ya teman-teman. Tahap selanjutnya di sini aku mau timbang untuk masing-masing adonan itu beratnya 280 gram. Untuk sisanya nanti aku masukin ke dalam kulkas. Itu tujuannya agar adonannya ketika kita bentuk nanti nggak pecah ya teman-teman. Kemudian di sini aku sudah siapkan sendok takar ukuran 5 ml atau 5 gram. Kemudian kita ambil menggunakan sendok takar. Ini aku maksudnya agar hasilnya sama ya teman-teman. Kemudian kita bulatkan adonan. Kemudian kita celupkan ke dalam putih telur. Lalu kita baluri dengan kacang cincang yang sudah disangrai. Kemudian kita letakkan di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Kemudian tekan sedikit tengah cookies menggunakan jempol atau jari telunjuk. Lakukan hal yang sama, kita ambil adonan menggunakan sendok takar, lalu kita bulatkan. Kemudian kita masukkan ke dalam putih telur, lalu kita baluri dengan kacang tanah cincang yang sudah disangrai. Kemudian tekan bagian tengah adonan menggunakan jari telunjuk ataupun jari jempol. Lakukan seperti itu sampai semua adonan habis. Kemudian kita panggang di suhu 150 derajat Celcius selama 15 menit
Sebelumnya sudah aku panaskan selama 10 menit ovennya ya teman-teman. Setelah 15 menit dipanggang, kita keluarkan. Biarkan hingga hangat. Kemudian kita semprotkan dengan topping. Di sini aku pakai gelas crunchy coklat topping. Jadi kita semprotkan di bagian cekungan yang kita bentuk tadi ya teman-teman. Lakukan sampai semua adonan diberi topping. Kemudian kita oven kembali ya teman-teman di suhu yang sama selama 30 menit menggunakan api atas bawah. Jadi untuk 10 menit terakhir di oven itu kita keluarkan ya teman-teman, kita balik posisi loyang agar matangnya merata. Sambil menunggu adonan yang pertama matang, di sini kita akan bagi atau timbang untuk adonan yang kedua. Kemudian sisanya kita masukkan ke dalam kulkas. Kemudian kita ambil menggunakan sendok takar tadi ya teman-teman, lalu kita bulatkan. Kemudian kita celupkan ke dalam putih telur, kemudian kita baluri dengan keju parut. Kemudian kita agak sedikit tekan bagian tengah cookies dengan telunjuk ataupun jari jempol. Lakukan seperti itu sampai semua adonan habis ya teman-teman. Setelah 30 menit dipanggang, kita keluarkan untuk cookies yang pertama, coklat peanut tamarind cookies. Kemudian kita hangatkan, lalu kita open untuk adonan yang kedua, strawberry tamarind cookies. Ini sama ya teman-teman, di suhu 150 derajat Celcius selama 15 menit. Sembari menunggu dipanggang, ini kita akan bagi untuk adonan yang ketiga, blueberry tamarind cookies. Beratnya sama ya teman-teman, 280 gram. Kemudian di sini kita akan bentuk untuk adonan yang ketiga ya teman-teman. Jadi kita ambil dengan menggunakan sendok takar seperti ini. Takar sampai semua adonan habis ya. Jika sudah, kita bulatkan adonan seperti ini. Kemudian kita letakkan di atas loyang. Kemudian kita tekan sedikit menggunakan jari telunjuk di tengah bagian cookies ya teman-teman. Sembari menunggu, kita akan keluarkan untuk cookies yang kedua. Setelah 15 menit dipanggang, kita biarkan dingin. Kemudian kita semprotkan dengan selai strawberry. Semprotkan di bagian tengah yang sudah kita bentuk tadi ya teman-teman. Kemudian kita panggang kembali di suhu 150 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai adonan matang. Kemudian kita susul untuk pengovenan adonan cookies yang kedua, blueberry tamarind cookies, letakkan di rak paling bawah. Setelah 15 menit kita keluarkan untuk cookies strawberry tamarind cookies. Ini kita balik loyangnya ya teman-teman. Kemudian kita keluarkan untuk adonan cookies yang ketiga. Karena sudah 15 menit dipanggang. Kemudian kita panggang kembali untuk adonan cookies yang kedua selama 15 menit. Biarkan hangat.
Selagi menunggu hangat, di sini aku akan membuat olesan untuk di permukaan atas cookiesnya nanti. Di sini aku sudah punya 1 kuning telur yang aku tambah dengan 1 sendok makan minyak makan. Kemudian aku tambahkan dengan 1 sendok teh egg yolks. Kemudian di sini kita aduk menggunakan kuas. Kemudian kita olesi di seluruh permukaan adonan hingga rata ya teman-teman. Jika sudah, kita akan semprotkan. Di sini aku pakai slice blueberry. Kita semprotkan di bagian tengah cekungan yang sudah kita bentuk tadi ya teman-teman. Ini optional aja sebagai pemanis. Di sini aku letakkan di pinggir permukaan adonan dengan almond slice. Setelah 15 menit dipanggang, keluarkan untuk cookies yang kedua, strawberry tamrin cookies. Kemudian kita panggang kembali untuk adonan cookies yang ketiga, blueberry tamrin cookies. Panggang selama 30 menit hingga matang. Kemudian kita biarkan hangat untuk cookies strawberry. Kemudian kita akan buat untuk adonan cookies yang terakhir, red velvet cheese tamrin cookies. Sama di sini kita mengambil menggunakan sendok takar ukuran 5 gram. Kemudian kita bulatkan adonan. Lalu kita celupkan ke dalam putih telur. Kemudian kita baluri dengan crumbs red velvet dengan rata ya teman-teman, sampai adonan tertutupi dengan crumbs red velvet. Kemudian letakkan di atas loyang, lalu kita beri agak sedikit ditekan bagian tengah adonan menggunakan telunjuk ataupun jempol. Lakukan seperti itu sampai semua adonan habis. Kemudian kita panggang di suhu 150 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah 30 menit dipanggang untuk blueberry tamrin cookies, kita keluarkan dari oven ya teman-teman, biarkan hingga hangat. Untuk cookies red velvet yang terakhir, setelah 15 menit dipanggang, kita keluarkan. Kemudian biarkan hingga hangat. Lalu kita beri topping. Di sini aku semprotkan topping cream cheese. Untuk toppingnya bebas ya teman-teman. Di sini aku bikin sendiri topping cream cheese-nya. Kita semprotkan bagian tengah cookies yang sudah kita bentuk tadi ya.
Kemudian kita panggang kembali di suhu 150 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai matang. Ini setelah 30 menit dipanggang kita keluarkan. Kemudian kita susun juga untuk red velvet cheese tamarind cookies. Biarkan hingga dingin ya teman-teman. Kemudian kita akan masukkan ke dalam toples. Kemudian kita susun cookies di dalam toples. Di sini aku pakai toples bulat ukuran 250 gram. Ini dia 4 macam variasi tamarind cookies. Dan ini sisanya ya teman-teman, karena tidak muat di dalam toples. Sebenarnya hasilnya banyak, cuman tadi udah dicemilin. Ini dari tekstur luarnya ini cantik ya teman-teman, matangnya merata. Untuk rasanya ini enggak diragukan lagi ya teman-teman. Menurutku ini kue kering yang terenak yang pernah aku bikin, karena tadi kita pakai butter royal crown-nya lebih banyak. Jadi menurutku rasanya ini enak, manisnya pas, rasa asin dari butternya menurutku ini enak, aromanya juga wangi, tekstur di dalamnya juga garing, ketika kita makan itu lumer banget di dalam mulut. Pokoknya ini tuh rekomendasi banget buat teman-teman yang mau bikin, monggo. Demikianlah video aku hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.